قل Baik, lanjut halaman 117. Monggo bisa dibaca. Di antaranya pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah nasihat yang amat mendalam, yang menyebabkan air mata kami berlinang dan hati kami bergetar. Lalu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan peringatan nasihat ini sebagai peringatan nasihat seorang yang akan berpisah. Maka apa pesanmu kepada kami?" Beliau pun bersabda, "Aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan patuh kepada pimpinan, meskipun ia seorang budak dari negeri Habasyah, Ethiopia. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sudahku akan melihat pertentangan atau perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kamu kepada sunahku dan sunnah para khulafa pengikutku yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kamu padanya dan gigitlah dengan gigi-gigi gerahamu, dan jauhilah hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan." Yang menjadi dalil dalam hadis ini, sekarang kita lihat dulu. Menjadi dalil terus dalam hadis ini adalah perpaduan antara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa yang berjalan di atas petunjuk. Baik. Disebutkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, ia berkata, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, nasihat yang sangat mendalam. Zarafat minhal uyun, yang dimana menyebabkan air mata kami berlinang. Wa wajilat minhal qulub, dan hati-hati kami itu tersentuh. Terus ketika itu faqala qailun, ada sahabat yang mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izata muwaddiin." Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina? Seakan-akan nasihat perpisahan, maka apa pesanmu kepada kami? Maka ketika itu Nabi SAW menyampaikan beberapa nasihat. Usikum bitaqallah. Pertama, aku nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wat ta'ah, untuk dengar dan taat. Wa in abdan habasyian, walaupun yang memerintah kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Habasyah itu daerah di Ethiopia sana. Padahal budak itu tidak pantas jadi pimpinan. Ya. Budak itu tidak pantas jadi pimpinan. Alias kalau mau jadi presiden juga nggak bisa. Paham itu? Paham. Berarti yang tidak pantas pun tetap kamu taati. Wasam'i wat ta'ah, dengar dan taat. Walaupun kamu nggak milih. Iya tak? Ada 01, 02, ya kan? Kamu pilih berapa? 02 misalnya. Yang nggak milih banyak. Nah, terus yang menang lawannya, ditaati nggak? Taati. Presidenmu nggak? Presidenmu. Walaupun kamu nggak suka. Ya, paham ini? Paham? 02, paham? Paham tak? Iya. 02 apa 01 kamu?
Makanya ngaji biar tenang. Gak usah mikir-mikir quick count sama real count. Mikir ngaji ini loh. Tenang toh jadinya kan. Iya. Coba kalau jenengan di rumah terus lihat TV terus. TV-nya mau dibanting padahal itu. Iya. Iya. Kalau enggak lihat WA terus, wah, stres. Kayaknya ngaji. Kita yang nyuruh nyoblos saja biasa-biasa saja gitu. Kok kalian baperan banget sih? Sudah bangkit belum ini? Move on, move on. Sudah hampir jadi. Ya sudah, kalau jadi ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa dah. Iya, belum ada bantahannya. Iya, nanti kalau dibantah lagi. Ini saya lagi bantah juga ini. Walaupun yang mimpin kamu seorang apa tadi? Budak. Budak dari apa? Habasya lagi, orang hitam lagi, coba lihat. Ya. Cakep gak ini? Enggak juga. Biasa-biasa aja Habasyi. Ya. Iya. Namun tetap ditaati nggak coba? Taat nggak? Ini sudah move on apa belum ini? Oh, setengah move on. Makanya ngaji biar move on. Itu biasa aja. Aneh-aneh apa? Siapa yang aneh-aneh? Saya? Saya kan milih, boleh nyoblos ya. Nyoblos aja. Saya nyoblos kurang 1 menit aja sudah. Semua kertas saya nyoblos itu semua, coba. 5 kertas kan kemarin? Berapa kertas? Sehari 5 kali ya. Nyoblos 5 kali? Sehari? Ya memang suruh 5. Ini santai-santai aja. Dia lakukan sebab. Iya kan? Iya. Biar move on gitu loh. Baca hadis. Kalau baca hadis langsung bangkit lagi gitu. Aduh. Walaupun tidak kamu sukai, walaupun zolim, ya, walaupun kebijakannya nggak kamu suka, ya, tetap taat nggak? Taat. Kalau nggak mau taat, keluar dari WNI, pindah neng Arab. Nah, di Arab itu sudah dapat di sana tenang itu ya, sholat terus, ke Masjidil Haram terus. Ya kalau nggak ada kerjaan, kalau mesti kerja yuk kerja. Tetap di negara Indonesia ya sudah pimpinannya itu. Kamu taat pada siapa coba? Mau buat presiden 2? 0102 gitu? Ya sudah, terserah kamu. Atau enggak sip-sipan aja. Nah, besok ini ya presiden 1, terus ini presiden 2, cadangan gitu. Gitu aja, gampang. 1 pemain cadangan, 1 pemain inti gitu, gantian. Ini gayeng nih kayak gitu, imbang. Atau nanti bagi wilayah saja gitu. Oh ini wilayah 01, ini wilayah 02 gitu. Orangnya 01, orangnya 02. Oh, orangnya 01, 02. Oh berarti dipisah saja wilayahnya. Gitu. Oh jam kerjanya aja pindah. Iya jam kerja aja, adil gitu ya. Aduh wes. Oh ganjil genap aja. Oh iya bisa juga ganjil genap. Iya. Betul juga itu, uang Jakarta tenan. Sudah. Pilihannya sama itu malah kadang-kadang cocok. Kalau pilihannya sama cekcok, kenapa? Iya itu dijelaskan ya. Cekcoknya kenapa? Sama mencintai Nasir ya. Rebutan orang itu. Oh iya jadi rebutannya, iya betul juga. Iya makanya istrinya 2 kalau begitu. Kokohyun. Nah terus fa'innahu maya'ish minkum ba'di, maka kalian kalau hidup setelahku fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan lihat perselisihan yang banyak. Tadi terpecah jadi berapa golongan coba umat Islam? Terpecah jadi berapa? 73. Lihat perpecahan di mana-mana. Wong satu rumah saja bisa pecah. Suaminya ngaji, istrinya ora. Apa istrinya ngaji, suaminya enggak? Coba lihat. Pecah enggak itu? Pecah.
akan terlihat prosesnya yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, biar nggak pecah apa? Fa'alaikum bisunnati, ikutilah petunjukku, ajaranku. Ajarannya siapa? Ajaran Nabi. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan ikutilah petunjuk khalifah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin atau al-mahdiyyin ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Ingat, sifat khulafa ar-rasyidin 2. Satu apa? Petunjuk dalam ilmu. Yang kedua, petunjuk dalam amal. Dua-duanya punya. Ikuti petunjukku, ajaran Rasul, ikuti ajaran khulafaur rasyidin. Tamassaku biha, pegang itu baik-baik. Hak, kembali kepada hak. Biha. Biha itu satu domir, kata ganti satu. Padahal kembali kepada sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Oh, berarti ajaran Rasul dan ajaran khulafaur rasyidin sama. Sama-sama diikuti. Ajaran Rasul diikuti, ajaran khulafaur rasyidin diikuti, nggak beda. Walaupun 2, namun jadi 1. Ya, ini 2 nih. Rasul sendiri kan? Khulafaur rasyidin sendiri. Namun ketika disuruh berpegang, suruh pegang dua-duanya. Berarti ajaran Rasul itu ajarannya juga khulafaur rasyidin. Ajaran khulafaur rasyidin ikut Rasul berarti. Jadi 1. Padahal tadi disuruh ikuti berapa? 2 kan? Rasul dan khulafaur rasyidin. Tamassaku biha, jadikan 1, peganglah kepadanya. Nya ini kembali kepada 2. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Addu 'alaiha, disuruh wa addu 'alaiha, pegang itu bin nawajid, gigit itu dengan gigi geram kalian. Gigi geram itu depan, belakang, tengah? Belakang. Lebih kuat nggak kalau gigit? Kencang nggak? Kencang. Berarti pegang kuat-kuat karena cobaanmu itu berat, apalagi di akhir zaman. Dengan tetangga sendiri saja bisa konflik. Yang ini ngaji, ini nggak ngaji. Konflik nggak? Konflik. Ya. Padahal sholat bisa sama-sama gitu. Bisa cekcok itu. Suruh gigit itu. Karena nanti ada yang kena cobaan dari keluarga, dari tetangga, dari teman. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara muhdasat, perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu termasuk kesesatan. Berarti tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah itu sesat. Cuma pilihan saja 1, berarti cuma bid'ah dhalalah saja, sudah nggak ada lagi hasanah, karena dikatakan kullu bid'atin dhalalah. Namun sudah saya ingatkan baik-baik ya, nanti kalau ucapkan kalimat bid'ah itu lihat sikon, kondisi. Itu ada itu pernah gara-gara khutbah Jumat tuh saya tulis apa pakai kalimat ini nih, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Terus dia bilang saya, Ustaz mau hapus itu Ustaz, karena naskah Jumatmu itu dipakai di mana-mana. Nanti kalau dia baca itu dia nggak mau baca lagi yang setelahnya. Oh iya Pak, nanti saya ganti itu Pak. Iya saya lupa ini, kalau ini nanti dibaca orang lain lagi nanti. Sampai dengar kata bid'ah aja sudah takut orang gitu. Saking saktinya itu kalimat itu bid'ah itu. Coba lihat. Hapus, saya ganti. Ya. Ini kalau ngisi khutbah Jumat mikir-mikir nanti. Wah ini di awal nih ini enggak ini. Kalau dia sudah pakai kalimat ketika khutbah Jumat itu, gimana Pak Nasir? Nah, bukan yang awal-awal itu khutbah Jumat. Innal hamdalillah. Nah, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Tunggu sebentar lagi ini. Iya gitu ya. Nah,
Itu bisa diubah. Kan nggak harus pakai itu. Iya kan? Iya. Rukun khutbah apa? Rukun khutbah. Rukun khutbah Jumat. Oke, ngomong meneh kuwi. Bismillah. Mengucap basmalah. Tak ulang dah wingi iki. Syukur. Alhamdulillah. Atau apa Raisa iki. Pujian pada Allah. Solawat. Nasihat takwa. Dua urung ya iki dua khutbah. Terus ada nyebut satu ayat ya toh? Dalil. Iya kan? Nah, terus pada khutbah kedua apa langsung doa? Itu tadi diulang lagi. Alhamdulillah, terus sholawat lagi. Iya nah. Terus takwa, terus doa lagi. Doa yang terakhir. Ini khotib Jumat kok rapal rukun iki kepiye iki? Coba tak bacakan ini lengkapnya ini. Ini nggak paham itu. Makanya saya ingin sebutkan ini biar tahu kalau ini lakonnya tahu nggak bener ini. Tunggu. Rukun khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Pinten Pak? 5. 1. Baca alhamdulillah, pujian pada Allah. 2. Sholawat. 3. Nasihat takwa. Rukun dari 2 khutbah itu. Terus yang keempat, membaca 1 ayat di salah satu dari 2 khutbah. Yang kelima, doa. Coba ulang. Tertib ki ora ono tertib ini. Itu sholat tuh baru tertib ada, wudu. Apa satu tadi? Mengucapkan alhamdulillah, pujian pada Allah. Ini. Terus yang kedua, sholawat. Yang ketiga, nasihat takwa. Nah, nomor 1 sampai 3 itu baca di 2 khutbah. Iya toh? Terus yang keempat, baca 1 ayat di salah satu khutbah. Yang kelima, doa di khutbah kedua. Jenengan gak masukin itu tadi itu. Fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ora masalah. Iya kan? Nah, rukun gak ada di situ coba. Gak kena masalah. Malah kalau rukun ini gak ada, kamu kena masalah. Ustadznya tadi itu gak baca ayat itu tadi, itu cuma cerita aja. Malah dia bahas politik lagi. Dia bahas 0102 itu. Dari awal sampai akhir gak ada ayat. Kena masalah kamu. Iya, nah, walaupun kamu bawa hadis namun gak bawa ayat. Karena sini tuh bawa ayat. Berapa tadi? 5. 1. Pujian pada Allah. 2. Salat Nabi. 3. Takwa. 4. 1 ayat di antara 2 khutbah. 5. Doa. Itu 5 ini nggak penuhi itu khutbahmu masalah. Walaupun paling pintar ngomong gitu. Ya, pakai 5 itu tadi. Sudah paham ini khotib-khotib ini nanti? Nah, nanti selesai jam 10:30 biar jadikan siapan khutbah itu. Nggak paham kayak begini, masalah itu khutbahmu itu. Ya, maka nggak pakai itu nggak apa-apa. Yang penting tadi ya ada rukun khutbah, makanya lihat-lihat sikon. Ya, bisa kita ubah kalimat bid'ah jadi apa coba? Bid'ah diubah jadi apa kalimatnya? Malah tidak ada tuntunan, kan selesai. Itu nggak ada dalilnya apa? Tersinggung nggak dia? Enggak. Namun coba kalau kamu bilang bid'ah, mas kamu belum tahu apa ya? Bid'ah itu ada 2, mbok ngaji kamu. Dibilang lagi kamu ngaji, coba lihat. Bilang ngaji lagi kamu. Bid'ah itu 2. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Ini masih hasanah ini. Coba lihat gimana kamu jawab. Pernah saya ngisi pengajian di sana di Papua, sana Jayapura. Terus ya asli sana, orang sana. Bukan orang sana, besar di sana. Ya sama dengan Boas gitu kan teman-temannya itu.
tapi nggak pernah main bola bareng. Ada temannya aja. Itu saya sudah ngisi dari awal. Saya lagi bahas kalau nggak salah itu amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang meninggal dunia. Dari awal sampai akhir tuh nggak ada kalimat itu. Terus ya silakan sekarang buka pertanyaan. Saya mau bertanya, Ustadz, ini amalan kayak gini nih apakah termasuk bid'ah ataukah tidak? Aduh, dia sudah tanya bid'ah lagi nih. Allah, saya bingung mau bilang iya, nanti takmirnya nanti ngomong apa, takmirnya langsung motong di tengah. Kamu nggak tahu kalau bid'ah itu ada dua, apa? Bid'ah sama bisa kamu dibikin masalah aja di sini. Saya langsung tenangkan, ini gimana mau tenangkan dua orang ini, jamaah konflik di tempat coba. Kalau saya salah jawab, saya nggak bisa ngisi lagi. Ya, saya harus tenangkan salah satu ini. Langsung saya muter kalimat, ya kalau tanya nanti lihat kondisi lah ini bagaimana, ini nanti ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima, itu bagaimana begitu. Karena jamaah bantah, ini bantah yang lain, coba lihat takmir bantah yang nanya tadi. Padahal sudah saya juga kata-kata baik-baik gitu, nggak keluar kalimat itu. Namun satu yang buat konflik, berarti memang yang jamaah aja yang biasanya buat masalah itu biasa ya. Iya. Ustadznya itu nggak masalah, namun yang jamaah itu panas-panasin tuh netizennya kayak netizen itulah itu. Kayak mufti Instagram itulah. Macam-macam aja. Kan nggak ada masalah tadi, satu muncul baru nanya itu. Dan sering juga kalau di Gunung Kidul kayak gitu juga. Sudah dari awal sudah bagus-bagus. Ada bawa tanya lagi tengah-tengah, Ustadz kayak gini gimana selamatan kematian? Aduh Pak, itu nanti saya jawab setelah 10 pertemuan ya Pak ya. Ini saya baru ngisi, nanti saya kena masalah ini. Nanti 10 pertemuan lagi. Lagi mangkat ngaji loh itu. Sudah mau diskak mati saya itu. Gimana coba, nggak bisa ngisi lagi. Pernah tadi Karangtengah Pak ya? Nah itu pernah lagi itu padahal baru ngaji pertama dengan di tempat beliau itu. Kayak begitu lagi. Bikin masalah. Baru pertama kali ngisi sudah ditanya kayak begitu. Kamu mau jawab gimana coba? Diputar-putar kan jadinya. Daripada ngundang masalah. Ini kan lihat kondisi. Iya, kokoh boleh kokoh, namun mikir-mikir dong. Strateginya ada, nggak pakai mikir yuk kena semua, jadi bubar, nggak ada kajian lagi, nggak bisa mikir kalau mau jawab sesuatu itu. Nah itu tadi kunci pada kalimat ini apa coba lihat tadi di bawah. Yang menjadi dalil hadis ini kan disuruh ikuti ajaran Rasul dan ajaran apa? Khulafaur Rasyidin. Berarti ikuti juga ajaran para sahabat. Disebut apa tadi? Al-jamaah. Kenapa disebut al-jamaah tadi? Karena kan Rasul katakan, ya, satu yang masuk surga itulah al-jamaah. Iya al-jamaah ya mereka yang dekat dengan beliau. Berarti para sahabat. Berarti yang mau selamat ya ikuti pemahaman para sahabat. Makanya ini Rasulullah SAW suruh ikuti ajaran Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Terus di bawahnya lagi Selanjutnya, coba engkau perhatikan dengan seksama bagaimana Nabi SAW telah menjadikan untaian kalimat ini sebagai wasiat bagi umat yang hidup setelah wafatnya beliau, serta agar engkau mengetahui kebenaran ucapan yang mengatakan tentang kekokohan manhaj ini. Kemudian perhatikan pula bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan cara menghadapi perbedaan, yaitu dengan tetap komitmen terhadap manhaj salaf ini, agar Anda dapat mengetahui bahwasanya mengikuti ketentuan kaidah manhaj salafus solih adalah penyebab keselamatan dari perpecahan. Nah, berarti solusi dari perpecahan umat apa? Kembali pada salafus soleh. Bukan perpecahan dibiarkan. Akhirnya dikumpulkan jadi satu. Tadi united tadi itu loh. Bukan dibiarkan, namun diseragamkan pemahamannya. Ikuti pemahaman salafus saleh. Nah, pemahaman ini yang diikuti. Bukan nanti yang ini ya boleh bilang sendiri, yang ini berpendapat sendiri, yang ini lagi sudah langsung wah semuanya itu baik-baik saja, semuanya benar-benar saja. Enggak, distandarkan. Itu masuk pemahaman salaf, enggak ada salafnya atau tidak?
Itu. Ya, bukan tadi kayak apa tadi? Pramuka tadi, bukan. Di sini senang, di sana senang. Ambil di sana sini, bukan. Kalau ada perbedaan ini, disatukan lagi ini. Ini pemahaman yang kita seragamkan nih, sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Gitu kata beliau di sini. Yaitu dengan tetap komitmen pada manhaj salaf ini, maka perpecahan itu selesai. Berarti kalau ada yang tidak mau menyatu, ya memang dia pingin pecah. Jadi yang menyelisih ajaran salaf itu yang pingin pecah. Yang mau kembali kepada salafus soleh itulah yang pingin bersatu. Ya kan? Dia yang pingin bersatu. Yang menyimpang dari ini ya itu tadi yang pingin pecah itu. Itu makanya ketika kita beragama ini pentingnya ini. Makanya itu manhaj ini harus pelajari lebih getol lagi ini. Ini manhajnya kan sudah manhaj pramuka ini. Di sini senang, di sana senang itu rata-rata. Apalagi yang baru-baru hijrah itu loh. Senang aja, yang penting rame, semangat, ada musik, artis datang, bahas nikah, galau-galau. Ya bahas nikah juga nggak apa-apa, ada yang butuh juga. Butuh nggak mas? Hah? Pingin nikah nggak? Pingin? 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 Pingin nikah juga? Kalau nggak ada simbah-simbah itu. Oh ada satu mbah ini ya Allah. Ya mau dibantu itu loh, orang dibully toh mbah. Terus lihat lagi perkataan Imam Asy-Syatibi. Ingat ya, pembahasan ini beliau ambil dari Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi. Baca lagi Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, Nabi SAW telah menyandingkan atau mensejajarkan penyebutan sunnah para khulafaur rasyidin dengan sunnah beliau SAW. Sebagaimana yang Anda lihat pada hadis di atas, dan bahwasanya mengikuti sunnah para khulafaur rasyidin adalah bagian dari mengikuti sunnah beliau. Sedangkan mengada-adakan hal yang baru dalam agama adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah dan bukan bagian dari sunnah sedikit pun. Nah, berarti buat bid'ah itu yang bertentangan dengan sunnah, dan itulah yang buat pecah. Jadi kita itu pecah itu bukan karena kita tinggalkan bid'ah. Yang pecah itu karena adanya bid'ah. Kamu ngikuti bid'ah itu buat pecah. Beda nggak? Beda. Ikuti sunnah Nabi berarti bersatu. Namun kalau keluar dari sunnah Nabi, nah itu namanya perpecahan itu. Jadi perpecahan itu ada karena bid'ah ada di mana-mana. Ya, bukan karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Beda. Ya, itu kuncinya di situ. Satu lagi di bawahnya. Ketika para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum meniti sebuah sunnah, terkandung padanya dua kemungkinan. Satu, mengikuti sunnah Nabi SAW. Dua, mengikuti apa yang mereka pahami dari sunnah beliau secara global dan terperinci dalam sebuah sudut pandang yang kadang tertutup atas orang lain selain mereka. Namun tidak ada tambahan sedikit pun yang mereka ada-adakan dalam agama ini. Nah lihat. Ketika para khulafaur rasyidin meniti sebuah sunnah, terkandung dua kemungkinan. Pertama, itu ajaran Nabi. Yang kedua, itu yang mereka pahami dari sunnah beliau. Jadi bisa jadi ini ajaran beliau, ajaran Nabi SAW langsung. Yang kedua, itu pemahaman sahabat. Kalau itu pemahaman sahabat, lebih utama mana coba? Pemahaman mereka atau pemahaman kita? Pemahaman mereka. Mereka lebih paham. Jadi bisa jadi itu langsung jadi ajaran Nabi SAW secara langsung, atau itu pemahamannya ya sahabat memahami sunnah Nabi. Contoh, Umar buat bid'ah apa? Nikmatil bid'atu hadhi. Umar pernah mengatakan tentang sholat tarawih yang dia hidupkan lagi. Nah, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Siapa yang ngomong tadi coba? Umar. Umar dengan kelas sekarang jauh nggak itu Umar levelnya itu? Bagikan langit dan sumur itu ya tadi kemarin. Coba lihat. Umar yang ngomong gitu, Umar ya kan? Umar yang bicara toh. Nah,
bukan orang belakangan. Berarti kalau Umar bilang kayak gini, Umar pahami ini. Dia hidupkan sholat tarawih, berarti dia paham ini. Oh, ini ajaran Nabi juga. Walaupun Nabi SAW prakteknya berapa rakaat sholat tarawih? 11. Ya kan? Ya, prakteknya itu 11. Umar prakteknya berapa? 23. Sekarang pertanyaannya, kalian bisa bilang Umar salah? Kalau orang belakangan bilang 23, belum Umar nih, sebelum Umar ya, mungkin yang belakangan ini bilang 23. Kalian bisa bilang salah nggak? Bisa. Ya. Iya kan? Bisa bilang, wah ngawur itu. Namun yang bilang 23 tadi siapa coba? Umar. Riwayatnya sahih juga. Berarti boleh nggak 23 rakaat? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi pelan-pelan. Oh jelas, itu wis jadi tuntunan. Nusantara. Apa praktisnya apa gimana kok jenengan tahu gitu? Sama yang 11 malah lamanya 11. Oh, yang sama yang 11 malah lama yang 11. Berarti kurang 10 menit paling gue ya? Hah? Oh, 7 menit. 23 bagi 7 ki pira per menitnya itu RPM-nya itu loh. Ya Allah. Berarti itu Al-Fatihahnya sak nafas. Terus rukuknya nanti kalau nggak ada tumaknina yang masalah besar ya. Apa standar tumaknina? Apa standar tumaknina? Baca 1 kali tasbih. 1 kali tasbih apa? Subhanallah. Iki sampai sub saja belum. Sudah sami Allahu liman hamidah. Ada tumaknina nggak berarti? Ada nggak? Enggak. Nggak ada tumaknina, sholatnya masalah nggak? Tidak ada tumaknina, tidak ada rukun sholat. Tidak ada rukun sholat. Tidak sah. Berarti boleh bermakmum belakang itu? Boleh bermakmum di belakang 23 nggak? Boleh. Asalkan ada tumaknina. Nah, berarti kita balik lagi tadi. Disuruh mengikuti sunnah khulafaur rasyidin punya 2 maksud. Karena sunnah khulafaur rasyidin itu plek persis sama seperti ajaran Nabi. Itu ajaran Nabi. Yang kedua, itu pemahaman sahabat yang pahami sunnah Nabi. Pemahaman mereka lebih bagus. Kenapa Umar tadi pilih 23 coba? Nah, 11 itu terlalu lama berdirinya. Kalau 1 rakaat itu bisa 100 ayat. Surat Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi 110 toh? Berarti rakaat. Nah, 1 surat Al-Kahfi. Betah kamu? Insyaallah. Iya, bisa Ustaz, saya 2 rakaat aja, setelah itu saya pamit pulang dulu alasan aja. Witir di rumah. Sudahlah, alasan apa gitu, di rumah ada urusan gitu, dapat 2. Itu 11 saja. Lamanya kayak gitu 1 rakaatnya, dipecah oleh Umar. Jadikan separuhnya berdirinya, maka konsekuensinya jumlah rakaatnya ditambah. Sami mawon, selesainya juga lama. Namun jumlah rakaatnya lebih lama, namun lebih ringan bagi para sahabat. Umar tahu itu tetap pemahaman sunnah Nabi. Yang dituntut berarti sholat tarawih itu yang penting lama. Jadi yang dikejar itu kualitas, bukan sekadar kuantitas. Mana yang lebih bagus sih, Mbak? Kualitas apa kuantitas? Kualitas. Istri 1 apa istri 2 lebih bagus? 4 Ustaz. Kamu itu kuantitas Mbak ini. 1 atau 2, 4. Umpan aja. Apa? 1 aja belum mikir 4. Ngaca dong. Angan-angan Ustaz. Angan-angan. 1 mikir aja belum dapat, belum ada yang mau juga. Kamu lagi buat blunder fatal lagi. Pas biodata ta'aruf nulis, ya, saya mau poligami. Siapa yang mau nerima? Gak buat blunder, gak usah ngomong-ngomong, diam-diam aja. Nggak usah masukin gitu. Paham ini? Kita lagi dibully di bawah nih sebenarnya. Baik, sampai situ dulu. Istirahat ya 5 menit.